Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin berikan sebuah hadiah yang belum tentu Anda dapatkan di tempat-tempat yang lain. Kita pengen tahu bagaimana sih penulisan Mushaf Madinah yang ada di rumah-rumah kita, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, yang kecil warnanya hijau, yang besar warnanya biru. Bagaimana sih penulisan Mushaf Madinah, jamaah sekalian? Kita akan lihat bersama. Sebelumnya kita akan berkenalan dengan penulis naskah asli dari Quran Madinah. Beliau adalah Dr. Utsman Toha Hafizahullah Ta'ala, berasal dari Suriah, usianya 83 tahun, sekarang masih hidup. Pernah menuliskan Al-Quran sebanyak 14 kali seumur hidupnya, dan satu Al-Quran membutuhkan waktu 2 tahun lamanya. Bapak Ibu Ta'ala, kita pengen tahu bagaimana sih penulisan Mushaf Madinah. Ada 5 tahapan. Ada perhatikan, ini masih dalam satu halaman yang pertama. Anggap saja ini halaman yang pertama dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah atau surat Al-Fatihah. Dituliskan oleh Dr. Utsman Toha dalam keadaan gundul, tidak ada harokatnya, tidak ada titiknya. Kemudian setelah dituliskan, dikembalikan ke tim penguji yang diketuai oleh Imam Masjid Nabawi, Imam Ali Al-Hudayfi Hafizahullah Ta'ala, dengan bersama 9 pakar ulama Al-Quran yang ada di kota suci Madinah. Ketika dipastikan tidak ada salah sedikit pun, baru dilanjutkan ke tahapan yang berikutnya. Tahapan yang kedua diberikan titik-titik. Inilah yang membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Ketika dipastikan tidak ada salah sedikit pun, maka dilanjutkan ke tahapan yang berikutnya. Tahapan yang ketiga, baru diberikan tanda baca, harokat, ya, fathah, dhammah, tanwin, dan kasrah. Kalau ada satu saja kesalahan, diulang lagi dari awal. Kalau dipastikan tidak ada salah sedikit pun, dilanjutkan ke tahapan yang keempat. Diberikan tanda wakaf, tanda berhenti dari membaca Al-Quran. Kemudian disempurnakan ke tahapan yang kelima dengan penomoran ayat. Ini masih dalam satu halaman, belum seluruh Al-Quran. Jamaah rahmati Allah, ternyata tidak semudah yang kita bayangkan, ya, menuliskan Al-Quran. Sementara Al-Quran sudah mudah-mudahan ditemukan kita semuanya, kita masih banyak di antara kita yang belum menyempatkan untuk membaca Al-Quran. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berpisah, kami ingin menyampaikan sebuah nasihat. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian Anda akan ambil manfaatnya sampai Anda menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hadiah yang paling besar diberikan orang tua kepada anaknya manakala orang tua mendidik anaknya agar cinta kepada Al-Quran. Karena anak adalah aset, calon harta yang tidak akan pernah terputus meskipun kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kenalilah tabiat seorang anak agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Apa kata Rasulullah SAW tentang anak? Beliau mengatakan, al-waladu thamratul qalbi, anak adalah buah hati. Mahzanatun, bisa bikin orang tuanya sedih. Mabkhalatun, bisa bikin orang tuanya bakhil. Majbanatun, bisa bikin orang tuanya menjadi pengecut. Majhalatun, bisa bikin menjadi orang tuanya bodoh. Berapa banyak orang tua hari ini yang dibikin sedih oleh anak-anak mereka? Berapa banyak yang berat untuk mengeluarkan sedekah, berat untuk mengeluarkan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala karena saking memikirkan anaknya. Berapa banyak yang terhalangi dari datang ke pengajian, datang ke majelis ilmu karena saking sibuk memikirkan anaknya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya kedurhakaan seorang anak bermula dari keteledoran orang tua dalam mendidik anak-anak mereka. Kalau kedurhakaan ini tidak pernah kita putus, maka akan mewariskan kedurhakaan berikutnya. Karena kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan yang lain. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kami tidak melihat ada amalan yang lebih besar bagi orang tua ketika diuji semacam ini, anaknya belum berbakti pada orang tuanya atau belum banyak beramal soleh, melainkan orang tua tersebut semakin meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha mendekatkan anaknya agar cinta kepada Al-Qur'anul Karim. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, mendidik anak agar cinta kepada Al-Qur'an tidaklah semudah membalik telapak tangan, karena anak sangat dahsyat di hari kiamat nanti. Disebutkan dalam sebuah hadis, ada orang tua di hari kiamat nanti yang mereka terheran-heran dikejutkan dengan kenikmatan yang begitu besar mereka dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah pakaikan kepadanya pakaian yang sangat indah yang lebih mahal dari dunia dan seisinya. Lantas mereka pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Anna lana hadza?" Dari mana semua ini ya Allah? Amalan apa yang menjadikan aku mendapatkan kenikmatan sebesar ini? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Lihatlah wahai hambaku, bi akhdhi waladikum al-Qur'an." Semua kenikmatan ini karena anakmu senantiasa menghafal Al-Quran, karena anakmu senantiasa membaca Al-Quran, karena anakmu senantiasa mengamalkan Al-Quran. Inilah hasil didikanmu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kenikmatan yang lebih besar bagi orang tua di akhirat nanti melainkan dikumpulkan bersama keluarganya, bersama anak keturunannya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa bahagianya orang tua yang tidak hanya dikumpulkan bersama anak-anak mereka, tapi anak-anak inilah yang menjadikan sebab keduanya dimuliakan di hadapan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka mendidik anak-anaknya agar cinta kepada Al-Qur'anul Karim. Bapak Ibu SWT, ajarkan anak-anak kita, keturunan kita, anak cucu kita agar cinta kepada Al-Quran, karena Al-Quran ini akan senantiasa menjaga anak-anak Anda ketika Anda sudah tidak lagi mampu untuk mengawasi mereka. Al-Quran akan mendatangkan keberkahan
berkah di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan hidayah kepada keluarga kita semuanya. Allah kumpulkan kita bersama keluarga kita di surga ya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Terima kasih banyak atas kunjungannya Mas sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.